Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Di pagi yang cerah ini, saya Siti Koniatun Imah dari kelas 1210, nomor absen 32. Saat ini saya sedang berada di depan vertical garden dengan tema di Jawatan Forest dari kelas 1210. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal dan mengidentifikasi beberapa jenis tanaman, mulai dari morfologi dan juga fisiologinya. Dengan memahami bentuk dan fungsi dari setiap bagian tumbuhan, kita bisa melihat bahwa di setiap bagian tumbuhan itu memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidupnya. Mulai dari akar, batang, daun, hingga bunga, semuanya bekerja sama dengan luar biasa. Tanaman pertama yang akan saya identifikasi yaitu tanduk rusa. Tanduk rusa memiliki nama ilmiah Placiterium bifurcatum. Secara morfologi, tanduk rusa ini merupakan tanaman paku epifit yang hidup di batang pohon tanpa merugikan inangnya. Tanduk rusa ini memiliki dua jenis daun yang disebut juga dengan dimorfik. Daun yang pertama yaitu daun perisai atau steril yang menempel di bagian bawah untuk melindungi akar. Dan yang kedua yaitu daun fertil yang bercabang menyerupai tanduk rusa yang berfungsi untuk melakukan penyerbukan. Setelah itu, akar yang berbentuk serabut berfungsi untuk melekat di bagian media tanam. Secara fisiologi, tanduk rusa ini melakukan fotosintesis pada daun hijau yang mengandung klorofil. Air dan unsur hara tertampung di daun perisai. Proses transpirasi ini membantu menjaga keseimbangan air dan perkembangbiakan terjadi secara genetatif melalui spora. Yang kedua yaitu anggrek. Anggrek termasuk dalam famili Orchidaceae yang memiliki akar udara tebal yang dilapisi dengan filament untuk menyerap dan menyimpan air. Batangnya dapat tumbuh berupa monopodial atau sipodial. Bunganya memiliki 3 sepal dan 3 petal dengan 1 petal khusus yang disebut dengan labellum sebagai alat bantu penyerbukan. Secara fisiologi, anggrek melakukan fotosintesis pada daun dan sebagian akar yang berwarna hijau. Anggrek juga mampu beradaptasi pada lingkungan lembab karena akarnya cepat menyerap air. Perkembangbiakan dapat terjadi secara vegetatif melalui tunas. Yang ketiga yaitu lili Paris. Lili Paris memiliki nama ilmiah Chlorophytum comosum. Secara morfologi, lili Paris ini memiliki daun yang panjang, sempit, dan melengkung dengan garis putih yang berada di tengah atau di tepinya. Akar serabutnya membentuk umbi kecil dan juga batangnya pendek. Tanaman ini menghasilkan tangkai panjang yang pada ujungnya terdapat anakan lengkap dengan daun dan juga akar kecilnya. Secara fisiologi, tumbuhan lili Paris ini melakukan fotosintesis melalui daun hijau. Akar serabutnya yang tebal berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan hingga tahan terhadap kekeringan. Perkembangbiakan utama terjadi secara vegetatif melalui anakan. Yang keempat yaitu sirih gading. Sirih gading memiliki nama latin Epipremnum aureum yang merupakan tanaman rabat dengan batang yang berwas-was dan memiliki akar gantung atau disebut juga dengan akar adventif yang tumbuh dari setiap ruas untuk melekat pada penopang. Daunnya berbentuk hati yang berwarna hijau bercorak kuning. Permukaan daun mengkilap dan dapat tumbuh besar di alam terbuka. Secara fisiologi, sirih gading mampu melakukan fotosintesis meskipun pada kondisi cahaya rendah. Sirih gading berkembang biak secara vegetatif melalui stek batang, di mana setiap ruas yang memiliki mata tunas dapat tumbuh menjadi individu baru.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan melalui identifikasi berdasarkan morfologi dan fisiologi. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan serta membuat kita lebih peduli terhadap pelestarian tanaman yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.